Demo truk odol yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini bukan cuma soal suara protes dari para sopir. Ini udah jadi persoalan yang jauh lebih kompleks karena cara penyampaiannya bikin masyarakat umum ikut kena getahnya. Jalan-jalan utama ditutup, ambulans dihadang, bus pariwisata dihentikan, distribusi barang terganggu, dan pelanggaran hukum terjadi di depan mata. Aksi yang semestinya fokus pada perbaikan nasib sopir justru berubah jadi ancaman buat orang-orang yang gak ada kaitannya sama sekali sama konflik ini. Dan ketika ruang publik dijadikan alat tekanan, pertanyaannya bukan lagi soal setuju atau enggak sama tuntutannya, tapi seberapa besar dampak yang harus ditanggung orang lain demi satu kelompok yang merasa paling berhak marah. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Di balik rusuhnya demo yang belakangan nutup jalan-jalan utama, ada satu istilah yang jadi pusat masalah, yaitu zero odol. Odol sendiri artinya over dimension overloading, yaitu truk yang dimensinya udah dimodifikasi dari ukuran standar dan muatannya juga melebihi batas maksimal yang diizinkan. Zero odol adalah program dari Kementerian Perhubungan buat bener-bener ngehapus semua praktik itu di jalan raya. Gak ada lagi truk yang kebanyakan muatan, gak ada lagi kendaraan gede yang dimensinya dilebih-lebihkan seenaknya. Targetnya sebenarnya bagus buat ngurangin kerusakan jalan, nurunin angka kecelakaan, dan nyelamatin infrastruktur negara yang tiap tahun rusak gara-gara beban berlebih. Tapi kenyataannya begitu program ini mau diterapin total, yang pertama kali kena imbas adalah sopir. Mereka mulai ditilang, truknya ditahan, bahkan ada ancaman pidana kalau kedapatan tetap bawa muatan odol. Sementara dari sisi mereka, selama bertahun-tahun justru sistem yang nyuruh mereka kayak gitu. Sopir cuma pelaksana, yang ngatur muatan, yang nentuin target itu pengusaha logistik atau pemilik barang. Tapi saat negara mulai menertibkan, yang disorot cuma sopirnya. Makanya mereka marah. Demo besar-besaran pun muncul, bukan semata-mata buat ngebela hak bawa muatan berlebih, tapi karena mereka ngerasa jadi tumbal dari sistem yang udah lama dibiarin ngawur. Buat sopir, aturan ini jatuhnya terlalu berat karena realitanya mereka kerja berdasarkan tekanan di lapangan. Truk disuruh bawa barang sebanyak mungkin karena kalau sesuai kapasitas artinya harus nambah armada dan waktu tempuh, dan itu nggak semua pengusaha mau tanggung. Mereka cuma mikir efisiensi, sementara sopir yang di lapangan harus mutusin ngikutin aturan tapi nggak nutup target atau ambil resiko demi nyelamatin pekerjaan. Dan disinilah akan masalahnya. Negara ngeluarin aturan yang tujuannya jelas, tapi implementasinya nggak disertai transisi yang aman buat sopir kecil. Gak ada insentif, gak ada subsidi konversi, gak ada pelindungan. Jadinya para sopir ngerasa disudutkan. Mereka teriak, mereka turun ke jalan, dan cara mereka nyampein suara itu akhirnya malah bikin publik jadi korban. Jadi ketika aturan zero odol mulai ditegakkan, masyarakat umum sebenarnya di pihak yang diuntungkan. Tapi karena implementasinya nggak rapi dan komunikasi pemerintah setengah-setengah, yang terjadi malah bentrokan di lapangan. Sopir demo, masyarakat terganggu, publik jadi terpecah antara paham atau kesel. Padahal semua ini bisa dihindari kalau dari awal sistem logistik yang kita bangun dibangun dengan adil. Gak cuma ngatur sopir, tapi juga tegas ke pengusaha dan pembuat keputusan di atas. Akhirnya yang kita lihat sekarang adalah hasil dari akumulasi pembiaran selama bertahun-tahun. Negara yang lemah dalam penegakan, pengusaha yang cuma mikir untung, dan sopir yang terus-terusan disuruh tanggung beban. Ketika semua ini numpuk dan satu pihak mulai menolak tunduk, konflik langsung meledak. Tapi di antara semua itu, masyarakat sipil tetap jadi pihak yang paling gak punya kontrol, tapi paling sering kena dampaknya. Sama kayak sekarang. Yang paling kerasa langsung ke masyarakat dari demo truk odol itu bukan soal truknya protes atau mereka nggak terima aturan, tapi soal cara mereka nyampein protes itu. Begitu mereka nutup jalan, semuanya jadi kacau. Jalanan yang tiap hari dilewatin orang buat kerja, sekolah, atau sekedar lewat doang, tiba-tiba berubah jadi parkiran truk. Gak peduli itu jalur utama, jalan nasional, atau jalan lingkar. Kalau truk udah berjajar, semua aktivitas berhenti total. Di Pemalang, Boyolali, sampai Solo, kejadian kayak gini tuh nyata. Jalan Pantura yang jadi jalur utama penghubung Jawa, bagian utara diblokir. Jalan lingkar selatan Boyolali yang biasanya jadi jalur truk buat ngurangin beban kota malah penuh sama demo juga. Truk-truk parkir berjejer sambil nyalain klakson, pasang banner, dan ngedorong solidaritas. Tapi yang jadi korban siapa? Bukan pejabat, bukan pembuat aturan. Justru masyarakat yang gak ada urusan apa-apa sama konflik ini yang paling dirugiin. Orang-orang yang pengen ke rumah sakit, ke kantor, bahkan yang mau nganterin anak sekolah, semuanya jadi korban dari blokade itu. Macet berjam-jam, kendaraan gak bisa gerak, kendaraan umum juga gak bisa lewat.
bukan cuma soal waktu yang kebuang, tapi juga soal keselamatan. Kan dalam situasi kayak gitu, mobil darurat kayak ambulans pun jadi nggak bisa jalan. Dan ini bukan lagi soal solidaritas antar supir, tapi udah nyentuh ke titik di mana hak publik buat bergerak bebas di ruang yang harusnya aman jadi dirampas. Masalahnya bukan di demo, tapi di cara mereka demo. Demo itu sah, tapi begitu akses itu ngelumpuhin kehidupan orang banyak, itu udah jadi persoalan sosial yang lebih dalam. Masyarakat jadi korban ini nggak bisa milih harus kemana, mau ngelawan takut, mau lewat diadang, dan mau protes ya siapa yang mau dengerin. Akhirnya cuma bisa diem, nahan marah sambil nunggu truk-truk itu minggir sendiri, dan itu bisa makan waktu berjam-jam. Ini yang bikin masyarakat ngerasa kalau aspirasi sopir truk malah dibangun di atas penderitaan orang lain. Padahal tuntutan mereka mungkin ada benarnya, tapi kalau caranya kayak gini, orang jadi nggak simpati atau malah sebel. Yang awalnya bisa dapat dukungan malah berubah jadi aksi yang dilihat sebagai ancaman. Karena di jalanan semua orang butuh lewat, dan kalau satu kelompok merasa berhak nutup jalan seenaknya, masyarakat lain jadi tumbal yang nggak bisa berbuat apa-apa. Masalah mulai makin parah waktu aksi demo truk odol bukan cuma bikin jalanan macet, tapi juga ganggu kendaraan darurat. Salah satu kejadian yang bikin banyak orang geram itu pas ambulan yang lagi mau ambil pasien malah diadang dan gak dikasih jalan. Kejadian ini direkam di Ring Road Solo Karanganyar, dan videonya langsung viral, bukan karena dramatis tapi karena brutal. Aksi solidaritas berubah jadi aksi ngawur, dan yang kena dampak lagi-lagi bukan pejabat, tapi orang yang lagi berjuang nyelamatin nyawa. Ambulan itu bukan kendaraan biasa, dia lagi jemput orang yang lagi butuh waktu. Beberapa menit telat aja bisa jadi penentu antara hidup atau enggak. Tapi pas jalanan ditutup, truk dan ambulan disuruh minggir. Itu artinya mereka yang demo ngerasa lebih penting dari nyawa seseorang. Dan di titik ini, empati publik langsung runtuh. Gak ada lagi simpati yang bisa bertahan kalau nyawa orang dijadiin kerusakan tambahan demi nunjukin protes. Ini bukan sekedar soal etika, ini soal hukum juga. Ambulans punya hak mutlak buat lewat dalam aturan lalu lintas. Kendaraan darurat kayak ambulans, mobil pemadam, dan polisi itu prioritas utama. Tapi kenyataannya, sopir truk yang demo kayak nggak peduli. Mereka tutup jalan, minta dimengerti, tapi di saat yang sama mereka nggak ngerti posisi orang lain yang lagi butuh akses darurat. Waktu publik lihat ambulans disuruh minggir di tengah macet panjang, simpati langsung pindah. Narasi yang tadinya ngebela sopir truk berubah jadi pertanyaan, sampai segitunya kah cara mereka nyampein tuntutan, sampai harus ngorbanin pasien. Dan dari situ, arah opini publik jadi nggak lagi netral. Mereka mulai marah, mulai muak, dan mulai mempertanyakan batas moral dari aksi ini. Kalau dilihat dari sisi sopir truk, demo besar-besar ini muncul karena aturan zero odol dianggap terlalu berat. Banyak dari mereka takut kena denda tinggi dan kehilangan pekerjaan. Dan sebagian besar dari mereka juga ngerasa kalau aturan ini terlalu mendadak, terlalu ketat, padahal realita di lapangan gak semudah itu. Mereka gak punya pilihan selain tetap bawa barang melebihi kapasitas karena permintaan dari pengusaha tetap tinggi, tapi armada dan upah gak sebanding. Ditambah lagi, biaya operasional makin mahal, jalan makin rusak, tapi pemasukan segitu-gitu aja. Mereka ngeluh soal pungli di uji KIR, tekanan dari atasan yang maksa target pengiriman, sampai keruwetan sistem logistik yang dari dulu gak pernah bener-bener diberesin. Jadi kalau dilihat lebih dalam, demo ini bukan cuma soal truk odol doang, tapi juga soal frustasi bertahun-tahun yang gak pernah didengar. Dan mereka ngerasa satu-satunya cara buat didengerin adalah dengan turun ke jalan dan bikin ribut, bikin semua orang berhenti sejenak supaya mereka dilihat. Tapi di situ juga masalahnya, cara mereka nyampein tuntutan justru nyakitin orang-orang yang sama sekali gak punya andil dalam kekacauan sistem ini. Masyarakat umum jadi korban kolateral, jalanan umum jadi alat buat maksa negosiasi. Padahal peraturan odol ini bukan soal baru. Pemerintah udah ngasih waktu bertahun-tahun buat transisi. Sosialisasi udah jalan dari lama, bahkan deadline-nya juga udah beberapa kali mundur. Tapi kenyataannya selama waktu itu gak banyak perubahan yang dilakukan dari hulu sampai hilir. Sopir terus disuruh kerja lebih keras, sementara pengusaha logistik lebih fokus ngatur keuntungan ketimbangan keselamatan jalan raya. Dan begitu aturan mulai ditegakkan, yang langsung merasa dihantam adalah sopir, yang posisinya ada di ujung paling bawah rantai industri. Mereka jadi kena tilang, mereka yang disuruh nanggung resiko, sementara tekanan dari atas nggak pernah berhenti. Dan ini yang bikin krisis kepercayaan makin besar. Tetap aja demo yang dilakuin dengan nutup jalan, ngeblokir akses publik, dan ganggu orang lain cuma bikin pesan mereka kabur. Bukannya dapat dukungan, malah makin banyak yang antipati. Karena masyarakat juga capek kena imbas dari sistem yang berantakan tapi nggak pernah diperbaiki dari akarnya. Mereka yang setiap hari lewat jalan itu cuma pengen hidup tenang, kerja lancar, dan pulang ke rumah tepat waktu. Tapi tiap kali ada konflik soal regulasi, jalanan umum lagi-lagi dijadiin korban. Dan ini yang bikin krisis kepercayaan makin besar, karena orang makin sadar bahwa semua pihak dalam masalah ini, baik pembuat aturan, pengusaha, sampai pelaku di lapangan, sama-sama nyari aman masing-masing. Dan yang terus-terusan jadi sandera adalah masyarakat umum, yang gak punya posisi tawar, tapi selalu harus nerima dampaknya paling depan.
Pada akhirnya dempuk truk odol ini ninggalin jejak yang jauh lebih dalam daripada sekedar macet atau rusaknya lalu lintas. Ini tentang bagaimana satu bentuk protes bisa berubah jadi beban buat masyarakat luas. Tentang bagaimana kemarahan yang mungkin valid bisa kehilangan makna kalau disalurkan dengan cara yang nyakitin orang lain. Dan ketika ruang publik terus-terusan dijadikan alat tekanan, kepercayaan masyarakat pun pelan-pelan terkikis. Karena kalau semua pihak terus merasa paling benar, paling berhak marah tanpa peduli siapa yang harus ikut menderita, maka jalan keluar dari masalah ini bakal makin jauh. Yang dibutuhin sekarang bukan cuma peraturan yang adil, tapi juga kesadaran kolektif bahwa perjuangan apapun seharusnya nggak ngorbanin hak orang lain buat hidup tenang di ruang yang sama.